102,6 FM Stasiun Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih di acara Ruang MUI bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Rizka Ar-Rahma ME, ya, Magister Ekonomi, Pak. Iya, Ekonomi. Yang tentunya beliau menjadi dosen manajemen bisnis syariah yang memotivasi mahasiswa untuk selalu membuka usaha. Benar. Ya, bukan menjadi PNS. Iya, bukan itu menjadi pegawai. Tapi sebenarnya boleh nggak sih, Bu, kita jadi wirausaha saja tanpa harus mendaftar PNS misalnya? Oh, boleh sekali. Bahkan itu yang kita tanamkan mindset anak-anak mahasiswa sekarang gitu. Karena mereka itu berpikirnya nanti lulus kuliah kalau bisa kerjanya itu di kantoran yang notabene-nya ya dia penampilannya bagus gitu, pakai seragam gitu kan. Tapi di sisi lain dia nggak tahu gitu kalau misalnya kita pengusaha, kita buka usaha itu gajinya tuh lebih dari orang yang kerja di kantoran gitu. Iya, luar biasa memang. Jadi cuman kendalanya mungkin ya Pak Farid ya. Anak-anak muda sekarang itu lebih banyak gengsinya. Jadi kalau misalnya disuruh dagang itu ibaratnya, ibu gimana sih nanti waktu nawarkan dagangan kok malu ya gitu. Karena itu dia yang perlu kita, tantangan yang kita hadapin ya dalam menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan pada muda-mudi sekarang gitu. Lalu dimulai dari hal-hal sederhana saja, Bu, ya. Benar. Dan itu tidak perlu modal yang terlalu besar sebenarnya. Iya, benar. Bahkan lebih besar lagi pengeluaran paket internet mereka dibandingkan bisnis sebenarnya. Logikanya gini ya Pak, kalau zaman sekarang tuh paket internet kalau cuma dipakai untuk scroll Instagram, Facebook, TikTok gitu, apa nggak sebaiknya sekalian nge-scroll, sekalian main internet, tapi sekalian cuan tuh ngalir gitu ya. Kan kalau kita kreatif gitu ya Pak, betul. Karena kalau sekarang itu kayaknya dibilang harus butuh modal kali, kayaknya enggak gitu. Asalkan kita itu kreatif. Misal ya kita tengok orang misalnya di Shopee nih contohnya ya Pak ya. Kita nih berada di Penyambungan gitu. Kita tengok Shopee, kira-kira barang apa sih yang bisa kita tawarkan. Kita ambil gambarnya, terus kita buat status aja dulu. Kita kumpulin orderan-orderan gitu kan. Jika nanti udah terkumpul berapa orderan, baru sekali order drop itu kan. Jadi kita udah jelas nih yang beli gitu kan. Jadi itu kan sebenarnya inisiatif muda-mudi sekarang yang memang harus diasah gitu. Dan tentunya mulanya itu dari kemauan dulu. Iya benar, kemauan. Kalau ada dorongan, ada motivasi, tapi kalau nggak ada kemauan ya tetap saja Bu juga. Benar. Jadi kalau saya tuh seringnya bilang sama mahasiswa gitu kan, kamu tuh kalian nih sebenarnya bisa. Coba tanamkan dalam mindset kalian itu kalian tuh hobinya jualan gitu. Kalau misalnya kalian mengerjakan hobi itu dengan senang hati, menyenangkan, plus dibayar, gimana coba enaknya gitu kan. Jadi mereka iya ya Bu ya gitu kan. Iya, kalau nggak dimulai dari sekarang kapan lagi? Misalnya kayak tadi Bapak bilang dari usaha kecil aja gitu kan. Misal jual gorengan sesama teman di kampus, jualan pulsa gitu kan. Itu. Atau bisa jadi servis tenaga mungkin ya Bu ya? Bisa kalau misalnya dia punya pintar misalnya dalam kategori pintar ya, gimana caranya dia membantu kawan dalam mengerjakan tugas gitu kan bisa juga gitu kan, tapi kan tetaplah sharing gitu kan, jasa layanan gitu kan selagi tidak melanggar ini nggak ada masalah. Baik Bu, dan memang para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, bahwa sebenarnya usaha itu bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Benar. Apalagi dengan kemajuan teknologi hari ini. Iya, benar. Itu membuat generasi muda muslim tentunya lebih mudah dalam hal membangun wirausaha. Iya. Bahkan untuk hal-hal sederhana saja, misalnya apa? Membuka jasa like, membuka jasa komen, jasa nonton ya sepertinya. Tapi memang hal-hal ini belum diketahui oleh generasi muda muslim hari ini, sehingga orang-orang yang memang paham betul tentang hal-hal wirausaha, hal-hal tentang membangun bisnis dari awal, mereka lebih mengedepankan cita-cita orang tua yang menginginkan mereka jadi pegawai negeri, menginginkan mereka menjadi honorer seperti itu ya. Jadi kurangnya dukungan gitu ya Pak ya. Dukungan. Nah, seperti itu. Ini menjadi tantangan juga Bu ke depan ya. Nah, menurut Ibu sendiri tantangan wirausaha generasi muda muslim itu apa Bu sekarang? Tantangan generasi muda muslim itu yang pertama tentu bersaing dengan orang-orang yang non muslim gitu kan. Jadi kalau kita mau bersaing tentu kita butuh yang namanya
amunisi gitu ya. Keberanian, modal pun tantangan gitu ya Pak Farid. Tapi satu sisi selagi kita memulainya dulu dari nol, iya nggak masalah juga. Bisnis itu kan berkembang ya. Ada bisnis yang memang dari nol kemudian nantinya sukses, ada gitu. Jadi intinya adalah memang menumbuhkan kemauan sendiri sih tantangannya, dari dalam diri sendiri. Atau kalaupun seandainya rest banget nih kan, nggak ada modal, kita bisa pakai ngambil dari orang lain dulu, nanti berapa yang laku itu yang kita berikan kan. Iya benar itu. Itu modelnya kayak mana Bu biasanya? Itu tadi yang seperti saya bilang tadi kan, kita biasanya ada grup-grup juga sih Pak gitu kan. Nanti kita masuk grup itu, mereka mengupdate barang-barang apa yang akan rilis gitu. Terus kita iklankan dulu barang-barang tersebut. Nanti kalau ada yang order, baru kita order ke mereka. Jadi kita nggak butuh modal. Oh gitu. Sistemnya mungkin biasa namanya PO ya, sistem open Pre-order. PO gitu. Ini baju pun sekarang PO ya Pak ya. Rata-rata ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang karena keterbatasan modal jadi nggak mau jualan, kayaknya itu bukanlah bukanlah hambatan yang memang benar-benar gara-gara itu kita nggak bisa jualan, enggak gitu. Tetap ada caranya gimana sih, kalau kita nggak punya modal tetap mau jualan, bisa gitu. Bisa ya sebenarnya. Bisa. Ya. Cuman terkadang kalau kita jualan ke temen ini ya, kita mulai usaha, baru temen bilang harga temen dong gitu kan. Kalau harga temen tuh seharusnya ditambahin ya dari harga jualan. Ini enggak, malah dikurangin gitu. Ada lagi yang di bawahnya Bu, ya kan? Ntar dulu ya dibayar nunggu gajian ya. Kalau dibayar alhamdulillah gitu. Iya, itulah fenomena fenomena ya. Tapi mudah-mudahan ya tidak terjadi lah ya Pak ya. Mudah-mudahan teman-temannya bisa mensupport gitu ya Pak. Amin, mudah-mudahan. Komedi tapi fakta ya Bu ya. Kita berbicara fenomena ya. Iya. Nah, ini di depan ini Bu sudah ada hari besar ya Bu ya, yaitu hari Idul Adha. Iya, dan benar. tentunya di hari raya Kurban itu nanti akan ada banyak bisnis ternak tentunya ya, baik itu dari segi kambing ataupun dari lembunya sendiri. Menurut Ibu bagaimana memanfaatkan peluang ini? Kalau memanfaatkan peluang ini sebenarnya bisa dari jauh-jauh hari sih. Tapi kalau dari jauh-jauh hari itu kemungkinan kita butuh modal yang besar. Atau jadi agen mungkin? Agen kalau iya benar, kalau jadi harga ya, benar-benar. Tapi kembali lagi ya Pak ya, kalau misalnya kita jadi agen dengan kesepakatan juga di awal gitu kan. Kita hanya sebagai ketika ada orang beli baru kita order. Jangan kita tuh kayak agen nih kita harus beli dulu nih. Nah itu nanti resikonya lebih besar. Kalau untuk pemula mungkin itu sebaiknya dihindarin gitu kan. Jadi harus ada kontrak akad di awal, gimana nih sistemnya nih. Kalau misalnya ada fix yang beli baru aku order ya, tapi harganya harga agen gitu. Jangan misalnya ini karena agen kasih harga lebih murah bisa dijual lagi, tapi minimal pembelian sekian ekor ya gitu. Nah nanti resikonya tentu lebih besar. Tapi menurut Ibu dalam pandangan Islam boleh nggak sih Bu menjadi agen-agen seperti itu? Boleh saja asalkan dari awal akadnya tuh jelas. Dan disebutkan keuntungannya? Iya. Oke, baik. Tergantung si pembelinya juga. Iya, kan ini kan kita berbicara tentang ridho si pembeli dan si penjual gitu. Yang penting kan dia tidak memarkup harga terlalu jauh gitu. Apalagi sampai 100% gitu ya. Harga kambing 1 juta gitu kan. Kemudian dijualnya jadi 2 juta gitu. Kalau bisa jangan ya. Ya itu yang dilarang ya Bu. Iya, benar. Nah, saya sangat menarik nih Bu, karena memang tantangan-tantangan ke depan semakin besar dan tentunya pengaruh-pengaruh teknologi juga ada. Iya, benar. Dan kita perlu contoh nih Bu dari pengusaha-pengusaha muslim yang sukses, dan tentu perlu kita adopsi dari mereka membangun bisnisnya sampai nanti pada sistem penjualannya seperti apa. Iya. Oke. Silahkan dijelaskan Bu. Jadi kalau saya sendiri sih menginspirasi, tokoh inspirasi saya itu adalah Bapak Jody Broto Suseno gitu ya. Itu dia pendiri, pemilik dari warung Steak and Shake. Bapak pernah dengar warung steak yang itu ya Bu ya? Yang dia jualan steak, makan daging ya? Iya, makan daging. Jadi saya baca tuh sejarahnya gitu kan. Kebetulan saya pernah meneliti di salah satu warung mereka di Medan gitu kan. Ternyata memang dia itu menerapkan sistem keseimbangan antara dunia dan akhirat. Itu saya menarik sekali untuk diteliti gitu kan. Mereka memulai usaha tuh di rumah tuh tahun 2000. Nih sekarang tahun 2022 kalau nggak salah saya udah punya 107 gerai. Cabang ya?
gerai Oh, ya, gerai ya, kalau cabang itu punya dia sendiri gitu. Menyebar di seluruh kota besar di Indonesia, Di Indonesia. gitu kan. Jadi mereka tuh awalnya pengen buat sesuatu yang inovatif gitu. Menyediakan steak tapi dengan harga murah, halal, kualitas baik gitu. Jadi semua, kalau dulu kan stigmanya steak itu mahal ya Pak ya. Cuman kalangan elit lah yang makan gitu. Nah, mereka itu ingin menghapus paradigma itu gitu kan. Jadi bisa loh makan steak dengan harga yang harga yang murah, tapi dengan tetap mengedepankan kualitas dan kehalalan. Jadi dan sistem mereka itu karyawannya tuh ada kewajiban-kewajiban tersendiri tentang ibadah. Nah, itu yang membedakan antara bisnis beliau dengan bisnis yang lain, saya rasakan. Jadi wajib sholat 5 waktu tepat waktu, ada sholat sunnahnya wajib, baru nanti ada reward yang mereka tuh kalau hafal misal juz 30, rewardnya apa? Umroh. Mereka sampai seperti itu, Mbak. Dan ada hari-hari mereka tuh menyedekahkan seluruh omset mereka. Ada satu tanggal setiap bulannya. Oh, luar biasa. Jadi makanya saya berpikir, mungkin ini rahasia bisnis Pak Jody ini bisa berkembang pesat gitu. Dan itu yang harus kita tiru gitu kan. Iya. Dan saya menarik sekali Bu, tadi waktu pas Ibu bilang dari awalnya dari rumah ya. Iya, rumah hanya ada 5 meja gitu di teras. Sampai sekarang sudah 107 ya gerai ya seluruh Indonesia. Tapi sebenarnya di situ beliau memberikan resep nggak Bu? Maksudnya dari awal-awal itu agar bisnis itu tetap stay, tetap bertahan. Beliau memberikan resep. Boleh dibagikan Bu? Boleh. Pendengar, terutama yang pertama, tetap menyeimbangkan antara ibadah dan pekerjaan. Pekerjaan tuh tetap ibadah, tapi ibadah lain tuh harus menyertai. Bahkan kalau bisa ditambah ibadah sunnahnya gitu. Yang kedua, beliau menyarankan perbanyak sedekah. Itu sangat ditekankan karena itu kayak pembuka pintu-pintu rezeki. Semakin banyak sedekah kita, semakin besar rezeki-rezeki yang akan datang sama kita gitu. Dan rezekinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Iya, benar. Ya. Nah, ini sangat menarik Bu. Kita akan membahas juga tentang persepsi yang disampaikan oleh pemilik warung steak juga. Karena memang dia balance ya Bu ya antara dunia dan akhiratnya. Iya, benar. Tapi ada juga orang yang berpendapat bahwa kita tidak boleh terlalu mencari dunia ya, karena memang dunia ini kan sementara gitu kan. Jadi kita tidak usah terlalu fokus mencari uang, karena uang itu juga akan ditinggalkan dan itu tidak menjadi amalan kita atau bekal untuk ke akhirat. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih dalam Bu setelah jeda pariwara berikut ini. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyediakan kantor khusus melayani perizinan untuk Anda yang berusaha agar mengurus dokumen izin keabsahan usahanya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Ayo, urus dokumen izin usaha Anda untuk mendapatkan kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha. Dokumen lengkap, 1 hari selesai. Kami siap melayani Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM Stasiun Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih di acara Ruang MUI bersama narasumber kita yang hebat dan lugas ya dalam menjelaskan informasi, yaitu Ibu Rizka Ar-Rahma ME. Dan tentunya pembahasan ini semakin kemari semakin menarik ya, karena kita melihat bahwa ini adalah modal kita dalam membahagiakan diri dan keluarga di dunia dan di akhirat ya. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar tentunya ya. Dan tentunya bahagia dunia dan akhirat itu tidak bisa hanya dengan sholat saja. Atau hanya dengan puasa saja. Tentu kita harus balance, seimbang gitu ya. Atau kalau istilah di Islamnya itu tawazun ya, seimbang antara dunia dan akhiratnya. Nah, tapi ada pendapat Bu yang mengatakan bahwa kalau kita terlalu sibuk ya mencari dunia gitu ya, bahkan sampai lupa sholat ya, lupa menjaga kesehatan, fokus hanya ke bisnis saja, sehingga dia tidak menjadi seimbang antara dunia dan akhiratnya. Bagaimana menurut Ibu kira-kira? Makanya kalau di sini
kita tuh perlunya namanya manajemen waktu. Kan kita kembali lagi ya Pak Farid ya, yang namanya bekerja itu adalah ibadah juga. Jadi ibadah tuh bukan hanya sholat ataupun membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya, tapi bekerja ini juga termasuk ibadah. Jangan salah gitu kan. Jadi kita juga di dunia ini punya, apalagi kalau kepala rumah tangga ya, punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya gitu ya. Jadi salah satunya gimana ya, kita berbisnis, berdagang. Kalau misalnya dengan berbisnis kemudian lupa sholat, mungkin itu kembali ke manusianya sendiri gitu. Tapi makanya kita perlu namanya manajemen waktu, menyimbangkan antara dunia dan akhirat. Dunia itu berarti kita bekerja, kapan waktu bekerja, kapan ketika misalnya udah datang waktu sholat, berhenti kita sholat gitu kan. Jadi seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi dapat dua-duanya gitu ya Pak. Jadi ya. Ibu kurang setuju ya kalau seandainya orang ibadah saja. Iya, saya kurang setuju. Iya. Jadi tetap harus diimbangi dengan aktivitas duniawi. Benar. Dan itu diniatkan untuk ibadah. Benar. Walaupun aktivitas duniawi, tapi iya. levelnya level ibadah. Akhirat, iya. Jadi dua-duanya dapat gitu ya Pak. Iya, gitu baik, ya. Bu. Nah ini Bu, karena tadi kita sudah membuka layanan pertanyaan ya di nomor 081291721177 dan kebetulan sudah ada masuk pertanyaan nih Bu, bertanya kepada narasumber. Pertanyaannya adalah, apa saja nih keterampilan dan pengetahuan yang perlu dimiliki oleh pemuda muslim untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses? Oke. Silakan dijawab Bu. Kalau menurut saya mungkin yang pertama sekali adalah berpikir kreatif. Berpikir out of the box. Jadi berpikir dari sisi yang lain gitu, menampilkan sesuatu yang ini baru loh, ini belum banyak loh ini yang jual gitu kan. Misal contoh ya Pak Farid, sederhananya gitu. Di sini itu apa ya, kalau kita mau beli egg waffle, egg Hong Kong, kayaknya belum ada gitu ya. Kalau misalnya dia mau usaha, mau bisnis kuliner gitu, pasti kan dia berpikir ini belum ada nih di Panjabungan ini. Mungkin ini peluangnya lebih besar. Coba ini sesuatu yang baru, nanti antusiasme masyarakat biasanya lebih tinggi gitu kan. Asalkan rasanya oke ya, namanya kalau misalnya bisnis kuliner kan bicara tentang rasa gitu kan. Kemudian yang kedua, kita tuh harus punya namanya manajemen waktu, seperti yang saya ucapkan sebelumnya gitu kan. Jadi kapan waktunya jualan, kapan waktunya ibadah, kapan waktunya pembagian-pembagian untuk kegiatan yang lain gitu kan. Jadi jangan hanya gara-gara jualan semuanya lewat gitu kan. Mengabaikan sholat azan lewat, nanggung nih, banyak yang beli nih gitu kan. Jadinya nggak sholat gitu kan. Jangan juga gitu ya kan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang namanya pedagang itu harus punya yang namanya komunikasi yang efektif, public speaking yang bagus, supaya apa gitu ya, supaya ketika dia menawarkan dagangannya orang tertarik gitu. Jadi kan kalau bahasanya santun, menarik gitu, orang kan ada rasa puas gitu kan. Mau nanya-nanya pun nggak ini namanya nggak takut gitu. Betul. Kalau ini yang jualan senyum pun tak ada gitu ya. Yang mau beli mau nanya pun takut gitu. Jadi itu kan bagian dari marketing. Dari marketing gitu kan. Itu harus punya juga yang namanya komunikasi yang efektif. Jadi bisa dikatakan juga sebaik apapun barang dagangan kita, tapi kalau pelayanan pembeliannya kurang baik, tetap aja rasanya kurang baik dan pelanggan itu nggak akan balik lagi. Gitu kan, ada kadang kita misalnya datang gitu udah dijutekin duluan, baru megang satu baju gitu kan, diikutin gitu kan. Kan pernah sih gitu ya, itu pengalaman pribadi gitu kan. Yang awalnya kita mau niat bajunya cantik, tapi karena yang ngerasa diawasin selalu gitu kan, ada ngerasa kurang nyaman gitu. Jadinya ya udahlah, beli tempat lain aja gitu ya. Terus penjualnya ngomongnya kan ngeletuk ya kan, sih dipegang-pegang semua nggak jadi beli ya kan? Gitu ya. Pengalaman pribadi nih. Saya pernah nih Bu ya kan, saya beli baju bayi gitu kan, terus saya nanya harga gitu ya, berapa nih harganya, sekian gitu katanya kan. Kalau yang ini berapa harganya, sekian. Tapi pertanyaan berikutnya wajahnya sudah mulai ketus. Kan? Benar. Jadi Bapak mau beli yang mana sebenarnya, digituin saya Bu. Dan itu terjadi loh di Panjabungan. Jadi ya walaupun seperti itu saya tetap jadi beli lah. Misalnya ya kan, masuk dan nanya-nanya nggak beli ya kan. Benar. Tapi belinya karena udahlah biar cepat gitu. Asal pilih aja. Adalah gitu ya. Nah, terkait dengan yang Ibu bilang tadi, contohnya sebagai warung steak ya Bu ya. Mereka menggabungkan antara tujuan bisnis mereka, kemudian bahkan omset
aset mereka juga diberikan sebagian untuk sosial. Benar. Sebenarnya apa sih Bu orientasinya kenapa mereka melakukan itu, dan tentunya dalam hal pengembangan usaha? Kalau saya menilainya kemungkinan ya Pak ya, itu salah satu bentuk branding diri mereka. Jadi menyeimbangkan antara tujuan bisnis dengan tujuan sosial gitu kan. Jadi tujuan bisnis itu keuntungan tercapai, tujuan sosial mereka ya semata-mata keuntungan tuh juga ada loh orang yang berhak untuk mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Sebagian rezeki mereka sedekahkan. Tapi apa nggak rugi mereka Bu? Karena kan mereka udah capek-capek tuh kerja, udah dapat untung gitu kan. Tapi kok dikasih ke orang lain lagi gitu? Nah itu bedanya di mindset mereka dengan mindset orang yang belum sepenuhnya paham tentang konsep sedekah. Jadi yang namanya sedekah itu bukan malah kita rugi, tapi malah membuat kita lebih banyak lagi rezeki datang. Itu dia. Jadi walaupun uang kita keluar, sebenarnya itu hanya kasat mata keluar, tapi kedepannya akan lebih banyak lagi datang rezeki yang akan datang. Tapi itu kembali kalau kita percaya ya. Jadi kalau kita yakinin itu, insya Allah apa yang kita yakini itulah yang terjadi. Seperti magnet ya Bu ya? Iya benar. Kita menebar magnet dari sedekah itu benar. Jadi itulah yang terjadi ya kan? Nah, saya menariknya gini Bu, ketika kita membangun usaha dari awal ya, yang tentunya itu banyak tantangan, belum lagi nanti teman yang menghutang ya kan, belum lagi nanti takut balik modal dan seterusnya gitu kan. Yang jadi tantangan di awal itu Bu, terkadang dukungan keluarga itu tidak ada. Benar. Ya, bahkan mereka sama sekali meragukan kemampuan kita dalam hal berwirausaha. Benar. Dan itu terjadi juga di kalangan generasi muda Muslim. Menurut Ibu gimana Bu cara mendapatkan dukungan dari keluarga itu? Ini pengalaman ada teman saya nih. Dia laki-laki. Nah, awalnya bekerja sebagai guru dan ternyata gajinya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi tapi dia punya skill menjahit. Dan ketika dia memutuskan untuk udahlah saya resign aja jadi guru, kemudian saya fokus untuk menjahit nih. Keluarga menolak semua. Tapi di saat itu istrinya mendukung. Ada satu pihak yang benar-benar bisa menguatkan dia. Coba yakini bahwa itu keputusan yang baik gitu kan. Dan kemudian nanti tunjukkan sama keluarga bahwa keputusan kamu ini tidak salah loh. Itulah. Jadi kita wajib membuktikan bahwa apa yang kita ambil itu, keputusan yang kita ambil itu nantinya tidak akan kita sesalin. Keputusan yang tepat ini kita bisa sukses loh dari sini. Ini keputusan yang tepat gitu. Jadi alhamdulillah ya Pak, sekarang saya lihat beliau udah ada rukonya sendiri. Alhamdulillah. Dan bajunya desainnya itu dipakai waktu acara Ivan Gunawan. Beliau buka bisnis baju ya Bu ya tadi? Jahit. Dia penjahit ya? baju gitu, baju perempuan. Nah itulah yang membuat keluarganya itu tidak mendukung. Masa laki-laki jahit baju perempuan gitu. Tapi beliau berpikir ini halal gitu kan, nggak ada yang salah dengan ini gitu kan. Betul. Alhamdulillah sekarang beliau menunjukkan bahwa omsetnya wow. Saya aja sampai luar biasa ya. Hanya kurun waktu kurang lebih 5 tahun. Dan itu karena pengalaman dari teman saya sendiri ya. Saat dia terpuruk, tidak dapat dukungan, gimana dia bisa menguatkan bahwa aku tetap pada keputusanku. Gitu. Tapi menurut Ibu sendiri sebenarnya ada nggak sih Bu untungnya kalau seandainya pengusaha Muslim yang sukses gitu kan dibandingkan dengan orang Muslim yang biasa saja? Ada dong Pak. Apa itu keuntungannya Bu? Kalau misalnya dia sukses kan dia bisa membantu orang lain. Kalau kita pengen sedekah banyak, tentu kita harus punya penghasilan yang banyak juga. Jadi kalau kita mindsetkan nanti ketika untungku besar aku tambahinlah sedekahku. Gitu ya. Jadi kayak semacam magnet sendiri gitu ya. Kalau misalnya aku tambah keuntunganku nanti meningkat, tambah lagi nanti. Misal bangun rumah Quran, rumah tahfiz gratis nanti. Dan tentunya banyak manfaatnya untuk agama Islam. Iya, benar, banyak manfaatnya. Makanya kita juga harus termotivasi agar menjadi orang yang kaya, Muslim yang kaya, yang tentunya akan bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional untuk membantu pengembangan dakwah. Benar. Baik Bu, di akhir sesi ini saya minta kepada Ibu narasumber, Ibu Rizka Rahma, untuk memberikan closing statement Bu, sedikit pesan-pesan kepada generasi Muslim yang mendengarkan acara kita hari ini, pesan-pesan ataupun motivasi kepada mereka untuk membangun jiwa wirausaha. Baik Pak Farid,
Farid, terima kasih untuk adik-adik muda-mudi Muslim khususnya di Panyabungan. Coba berpikir untuk bagaimana caranya kita bermanfaat, kemudian bisa kita menjadi kebanggaan keluarga ya. Kita bisa mandiri. Mulailah dari sekarang, dari nol. Karena apa? Ketika misalnya kalian melihat orang yang sukses itu punya proses. Jadi sukses itu tidak instan. Jangan lihat ketika dia suksesnya, tapi lihat prosesnya. Gitu ya Pak Farid. Jadi berproses itu sangat penting. Iya, berproses itu sangat penting untuk kesuksesan ke depannya. Baiklah, terima kasih Ibu Rizka atas kesempatannya di Ruang MUI, dan mudah-mudahan para pendengar sekalian yang mendengarkan apapun tadi yang diceritakan oleh Ibu Rizka bisa mengambil manfaat dan ibroh. Dan tentunya bagi pelaku-pelaku bisnis yang hari ini mendengarkan kami, mudah-mudahan bisnisnya semakin berkah, semakin berkembang, dan tentunya sukses dunia dan akhirat. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan di acara Ruang MUI kali ini. Sampai jumpa di Ruang MUI kita di minggu depan ya, dengan narasumber dan pembahasan yang berbeda. Saya Ahmad Saman Farid pamit undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.